Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah kita bisa menikmati waktu yang terbaik, yakni waktu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang fardu. Jadi tidak ada yang Allah sukai kecuali hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu. Berbeda dengan yang sunnah. Kalau yang sunnah itu nanti dibalik. Wa ma taqarraba bin nawafil. Orang-orang yang akan mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah itu baru hatta uhibbuhu, sampai aku menyukainya. Tapi kalau yang fardu, Allah sebut aku lebih menyukai orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu. Ada dua fardu yang kita kerjakan. Fardu pertama tadi adalah salat maghrib, dan fardu kedua adalah belajar. Belajar ini fardu. Makanya untuk amalan fardu Allah langsung suka. Sedangkan amalan sunnah itu nunggu sampai Allah suka. Berarti kan kita harus menatanya, ya, menyukainya gitu ya. Tidak bisa dipaksa, makanya amalan sunnah. Nanti akan kita bahas beberapa hikmah itunya. Yang kedua, sholawat kepada Nabi kita, Nabi yang sangat luar biasa. Namun kita kalau bahasa Pak Syafi'i Antonio rambut dekat kaum muslimin gitu ya. Jadi punya Rasulullah yang sangat hebat, tapi nggak kelihatan Rasulullah itu. Dari segi leadership dan manajemennya sudah lengkap, tapi kita tidak melirik gitu ya. Bahkan di penelitian beliau di buku yang lama tentang Muhammad super leader, super manager itu kan sudah menyebut bahwa seluruh teori self developmentnya Stephen Covey ataupun mega skillnya Bernanus itu sudah ada pada diri Rasulullah. Artinya kita tidak perlu silau dengan teori kepemimpinan itu kalau kita mau mempelajari Rasulullah, sehingga membangkitkan kepercayaan diri. Nanti ya Rasulullah yang kita sebut setiap sebelum memulai sesuatu itu, kenapa menjadi ya tadi ya umat Islam, kenapa yang pertama tadi sudah rabun jauh. Kemudian kalau sudah bicara Rasulullah, meneladani Rasulullah, larinya hanya masjid, ya, musola, ibadah khusus, sholat, zakat, puasa, gitu ya. Paling hebat nanti masalah akhlak, itu pun masih personal, bukan sebuah sistem. Sampai kadang-kadang pendekatan sunnah itu sampai anti terhadap politik. Padahal kalau diteliti Rasulullah itu termasuk suri toladan dengan surat Al-Ahzab ayat 30 ayat saya 21, surat 33 ayat 21 yang sangat terkenal, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu Ibnu Katsir menyebutnya bahwa ucapan, perbuatan dan perilaku Rasulullah itu sempurna dan layak ditiru. Dan ketika dipecah maka semuanya
kepemimpinan pribadi, kepemimpinan keluarga, leadership manajemen kepemimpinan sosial, leadership manajemen pada bisnis ekonomi, leadership manajemen pada hukum, legal system, leadership manajemen, dan pada politik ada. Jadi ketika kita membicarakan sunnah anti politik, kita nabi yang mana nanti menjadi salah. Jadi bedakan antara memahami leadership manajemen politik dengan politik praktis, itu berbeda. Tapi tetap tidak boleh, ini masjid jangan bicara politik, atau masjid jangan bicara ekonomi. Masjid harus bicara ekonomi kalau mau mencontoh nabi, tapi tidak yang diperselisihkan nanti transaksi ekonomi, tapi berbicara ekonomi harus transaksi politik bisa, tapi bicara politik dia harus sesuai dengan apa yang Rasulullah sebut. Nanti Rasulullah leadership manajemen pada militer. Jadi yang saya sudah pernah sebut dari 2 Hijriah, perang Badar 2 Hijriah sampai nanti 9 Hijriah, dalam waktu 8 tahun itu 65 pergerakan ekspedisi pasukan, 27 pertempuran besar. Jadi Nabi makin tua makin banyak pengabdiannya, Pak. Bukan makin pengen santai sama cucu, pengen yang ringan-ringan. Berarti kita salah Nabi itu. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad makin tua makin bukan sekedar keluarga lagi, kepemimpinannya sudah sampai militer. 1 tahun sebelum Nabi wafat, 9 Hijriah, Nabi memimpin 10.000 pasukan dengan jalan 300 kilo. Kita suruh jalan berapa kilo Pak Giri ya? Sendiri, gak usah mimpin aja udah apa? Udah megap kan. Belum lagi sifat umat Islam hari ini. Makanya kalau kalimat yang dipakai oleh Ismail Roji Al-Faruqi itu Malaysia itu bahasa kedokteran. Jadi orang yang lemah, letih, lesu karena penyakit berat. Jadi kaum muslimin diibaratkan seperti itu. Jadi berarti banyak banget yang ditanggung masalahnya karena tadi dalam keadaan seperti itu. Sehingga dalam poin ini sering kaum muslimin akhirnya sembarangan bicara dengan kalimat, ya Pak Ustadz itu kan nabi, saya kan bukan nabi. Jadi ujung-ujungnya gitu. Kan kita tinggal jawab saja, maksudnya apa? Bapak, maksudnya nggak mau mengikuti sesuatu yang Nabi lakukan, padahal itu terbaik, padahal itu perintah Allah, atiullah wa atiur rasul. Kalau gitu berarti jangan minta syafaat kepada Nabi. Allah tahu kita bukan Nabi, bahkan kalau kita bilang kita Nabi palsu, langsung masuk neraka gitu ya. Tahu Nabi itu, dan itu yang Allah perintahkan di surat Al-Ahzab tadi, ikuti itu. Bukan malah apa, diterangkan Nabi malah apa? Itu kan Nabi, saya bukan Nabi, kebalik Pak. Itu Nabi, makanya harus ikut seperti itu. Kalau kita belum, pelan-pelan lah. Ini yang kita sebut karena kita sudah sampai kepada bahasan haji. Ini saya mengulang dulu di ayat yang terkenal dulu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam hadis Nabi ini dilakukan Nabi dibaca min ruknil yamani ila ruknil aswad. Jadi dibaca dari rukun Yamani sampai tempat Hajar Aswad dalam tawaf. Jadi dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Sedangkan dari Hajar Aswad sampai rukun Yamaninya itu tidak ada bacaan khusus, tapi yang ada bacaan khusus dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad.
Rabbana atina fid dunya hasanah ini. Ya mas sekalian, walaupun Ibnu Katsir menyebut ya hasanah itu dengan dua sisi. Sisi pertama adalah sisi yang diinginkan dan disenangi oleh manusia, yakni ya tadi ya keadaan hidup yang enak, keluarga yang itu semuanya ada. Tapi ya, sisi yang lain, makna dari Rabbana atina fid dunya itu hasanahnya itu. Sehingga hasanah di sini dengan hasanah di akhirat. Hasanah itu artinya bukan senang kesalahan kita. Kita pengen hidup senang di dunia, senang di akhirat. Hasanah itu artinya bagus. Hasanah itu artinya baik. Sebagaimana ya kita sudah hafal surat Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Nah, itu hasanah itu masih tersangkut secara ya gramatikal bahasa Arabnya, secara kalimatnya dengan ahsan itu. Jadi kata hasanah dengan ahsan itu harus nyambung. Maka yang dinamakan bagus, baik, itu selalu mengandung dua hal. Yang pertama, niatnya harus benar. Yang kedua, amalnya harus benar gitu. Jadi gak bisa niatnya benar, amalnya gak benar, gak bisa. Yang penting saya kan ikhlas Pak Ustadz ya, tapi ikhlas sholat maghrib 4 rakaat walaupun bilang ikhlas tetap aja Pak. Kamu kenapa sholat maghrib 4 rakaat? Ya, tapi saya ikhlas Pak Ustadz. Jadi syaratnya diterima amal bukan ikhlas saja, tapi ikhlas dan benar. Oh kalau saya benar Pak Ustadz sholatnya 3 rakaat, tapi niatnya yang lain, ya nggak bisa juga. Jadi perpaduan antara niat ikhlas dengan benar atau tidaknya amal yang dikerjakan. Sehingga di sini juga kita tahu enak, santai, senang itu hasanah akhirat. Ya karena hasanah akhirat itu berarti apa? Satu sisi waqina adzabannar, satu sisi dakhalal jannah. Yang namanya hasanah di surga, di akhirat itu masuk surga, terhindar dari neraka. Kalau sudah masuk surga silakan aja mau santai-santai, mau seneng-seneng, mau tenang-tenang, enggak. Tapi kalau di dunia arti hasanahnya tidak sama. Oh di dunia pengen santai-santai, seneng-seneng, enak-enak nggak bisa. Ya tapi kan punya Pak Ustadz, walaupun punya, maka kita belajar dari Nabi. Nabi itu ya, apakah hidupnya untuk senang-senang setelah tercapai seluruh apa? Bahkan sampai Nabi menjadi pemimpin sosial, politik, militer, jabatan tertinggi, apakah Nabi nikmati itu semua untuk senang-senang? Kan di situ Nabi sudah menjadi contoh. Dalam hadis riwayat Muslim itu karena khuluquhul Quran. Nabi adalah contoh hidup dari Al-Quran, itulah Nabi. Ya mas kalian rahimahullah. Maka penekanan dari Rabbana atina fid dunya hasanah ini kan ayatnya 200, berarti ini kan sudah di dalam surat Al-Baqarah ini disebut ya manhaj ilahi ya, tema utama dari surat Al-Baqarah adalah jalan Allah. Itu sudah ada pasti dari apa? Rukun Islam pertama sampai kelima. Rukun iman 1 sampai 6 ada di surat Al-Baqarah. Itu yang harus dipahami. Sehingga memandang Islam ini jelas ya. Poros pertama Rasulullah.
Begitu Rasulullah, kita coba lihat. Saat Rasulullah masih hidup, itu perjalanan memahami kehidupan cukup mudah. Karena apa? Kalau nggak paham tinggal nanya dengan Rasulullah. Itu satu. Zaman sahabat, karena sahabat Nabi masih hidup, masih banyak yang tahu seperti apa Rasulullah. Sehingga apa? Kalau nggak jelas nanya para sahabat. Sesuai hadis riwayat Bukhari Muslim, khairul qurun qarni, summal ladzi yalunahu, summal ladzi yalunahu. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Setelahnya itu masa tabi'in enak, karena kalau nggak paham tinggal nanya sahabat Nabi, yang sahabat Nabi itu tahu seperti apa Rasulullah. Lalu apa yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin setelah generasi tabi'in? Tabi'in itulah generasi 4 imam madhab. Karena sudah jelas sangkutan dengan Rasulullah itu lebih lemah, maka Allah kirimlah hukum itu menjadi hukum yang 5 itu patokan jadinya. Walaupun nggak ketemu dengan Rasulullah, maka Allah utus manusia yang sudah apa? Memahami segalanya, lalu membuat hukum itu menjadi 5. Jadi al-ahkam al-khamsah itu kan ada wajib. Kalau dalam ekonomi nanti halal. Kemudian ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. 5. Kira-kira kalau pakai 5 dan pakai 2, mana lebih praktis, Pak? Mana lebih praktis? Nah, kita salahnya beragama pengen yang praktis-praktis, jadi salah nanti. Bukan halal haram nanti. Yang perkembangan setelah ini kan hari ini kenapa timbul banyak masalah? Dia cuma 2, sunnah tidak sunnah atau bid'ah tidak bid'ah. Kan jadi kaku. Mubah itu tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya, asalnya mubah. Nah, kalau cuma pakai pendekatan sunnah, karena nggak ada sunnah jadi tidak sunnah, kan kacau. Tidak sunnah itu kan berarti artinya buruk. Jadi kita terjebak. Tadinya kan biar gampang Pak Ustadz. Loh, ketika gampang ini hilang makna al-hukmu. Al-hukmu itu satu ikatan dengan al-hikmah, satu ikatan kata dengan al-hakim. Jadi keputusan hukum, sikap itu harus mengandung hikmah dan mengandung kebijaksanaan. Maka bagi kita silahkan boleh keras, tegas dalam masalah apa? Masalah haram dan wajib. Untuk bid'ah sebenarnya masih diperdebatkan. Karena Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada hasanah, ada sayyi'ah. Nanti orang yang sekarang belajar bid'ah tidak ada bid'ah hasanah. Kan tinggal dia keluarkan aja konsepnya seperti apa, tidak ada bid'ah hasanah, tulis semuanya dalilnya, kemudian diadu dengan dalilnya Imam Syafi'i, kan selesai. Karena kenyataan bahasa itu bid'ah itu tetap semua yang baru adalah bid'ah secara bahasa. Handphone ini bid'ah secara bahasa. Maka pada akhirnya kita secara ilmu umum ya benar ya Imam Syafi'i, kalau kita sebut ya ini handphone ya bisa hasanah, bisa sayyi'ah. Jadi kan akhirnya apa? Di sini nanti kalau dikaitkan dengan apa yang dipersiapkan oleh para ahli fikih, itu adalah dolalah. Kalau dolalah pasti bid'ah. Sedangkan bid'ah nanti kalau ditelusuri itu masalah ternyata muamalah itu menjadi apa? Belum langsung dolalah. Jadi kalau yang dolalah sudah pasti bid'ah. Jadi yang sesat itu pasti bid'ah.
sesuatu yang baru ya, yang menyesatkan, itu bid'ah. Gitu ya. Itu bid'ah hukum aslinya yang disebut oleh ya tadi ya oleh Imam Syafi'i ya bid'ah sayyi'ah tadi, yang akhirnya dhalalah itu adalah sayyi'ah. Tapi nanti ya, hukum yang mubah itu secara fikih lebih bijaksana biarkan mubah. Pas saya ditanya, Ustaz, gimana nih? Saya disuruh keluarga minta nih lagi hamil 4 bulanan, gimana nih Ustaz? Hukumnya apa? Saya jawab, perintahnya nggak ada, larangannya nggak ada. Berarti apa Pak Ustaz? Mubah. Mubah itu jangan kamu bilang sunnah ya. Oh kata Pak Ustaz, kalau mubah itu nggak langsung berpahala Pak. Tunggu dulu kan gitu, niatnya nggak bener udah kacau udah. Tujuannya nggak bener kacau juga kan mubah, bukan perkara sunnah, bukan. Yang masih bisa langsung berpahala itu sunnah. Yang mubah belum. Yang makruh bisa ada keburukannya. Gitu ya. Jadi kita harus bisa paham. Sehingga apa? Kalau yang mubah Bapak larang, Bapak bid'ah. Ya kan masa mubah asalnya mubah dilarang? Ya kan nggak ada larangannya. Makanya paling aman sebenarnya menggunakan hukum yang sudah 5 itu udah. Sehingga apa? Anak pertama 4 bulan, nanti anak kedua enggak, ya nggak apa-apa kan memang bukan sunnah. Ya, gitu ya. Jadi kalau dibiasakan terus akhirnya merasa sunnah, kena juga nanti kan gitu ya. Jadi saya selalu memberi contoh itu, ya kan Pak Ustadz, daripada mencegah lebih baik Pak Ustadz daripada ya nanti terjadi kesalahan. Saya bilang nggak begitu. Mubah itu kayak nyamuk di kening kamu kan gitu ya. Karena hukumnya mubah itu ya tepok aja, namanya nyamuk, pelan aja tepok. Jangan nyamuk di kening kamu ambil bata, kemudian apa? Ya kan kalau hukumnya ditingkatkan itu kan berarti apa? Makin keras. Kalau makin keras kan kayak nyamuk, awas nyamuk. Wah, dipukul pakai bata sampai orangnya pingsan ya. Nyamuknya mati, tapi orangnya pingsan. Itu sering kita kalau nggak paham tadi hukum yang 5 yang harusnya mubah dihukumi menjadi bid'ah, itu sama dengan tadi nyamuk di kening dipukul pakai bata, pingsan lah orangnya. Jadi harus paham dulu. Memang kalau ya daripada nanti sekolah saya nggak beres, saya pengen sekolah selesai dulu. Saya pengen nulis itu kalau untuk bekal anak-anak saya nanti tentang bagaimana menyikapi belajar agama itu, jangan terjebak dalam bid'ah yang tadi, harus paham di situ, jangan terjebak perbedaan fikih. Perbedaan fikih biasa aja gitu ya. Yang penting kamu memahami untuk mengerti, itu harus kita sampaikan. Karena nggak ada waktu bagi kita duduk bersama anak kita ya, kecuali tadi harus membuat. Sehingga harapan saya ya nanti orang mau menggunakan silahkan, karena hari ini kekacauan terjadi karena kesalahan belajar. Ketika belajar seperti tadi kan seolah-olah keren, padahal enggak, salah gitu ya. Salahnya di ujung. Sehingga apa? Enggak dapat hikmahnya dan enggak dapat kebijaksanaannya. Tadi kita kembali, makanya untuk anak-anak kita silahkan tegas keras dalam masalah wajib, dalam masalah haram. Kalau masalah sunnah kita harus rayu dia gitu ya. Jadi mengajak orang untuk melaksanakan sunnah jangan pakai penekanan pasal gitu ya. Jangan pakai pasal kayak yang wajib, kayak yang haram gitu ya. Tapi pakai apa? Tadi karena mengingat orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, kata hadis riwayat Bukhari Muslim itu hatta uhibbuhu. Allah menyebut sampai amalan sunnah itu membuat aku, kata Allah, menyukai dia. Dan ini harus diukur. Marah kepada anak nggak sholat, gitu ya, dengan marah kepada anak
Ya nggak sholat fardu dengan nggak sholat duha, jangan sama marahnya. Gitu. Jadi yang repot tuh kadang-kadang kan, tanya aja sama ibu-ibu, kadang-kadang marah nggak makan, padahal udah makan macam-macam terus nggak makan, dimarahin. Ya nggak tidur siang dimarahin, sama nggak sholat marahnya sama semua. Sampai anaknya bingung sebenarnya hidup ini semuanya jadi wajib, semuanya jadi berat gitu ya. Anak seneng anaknya tiap hari disuruh sholat duha gitu ya. Jangan kalau disuruh sholat duha itu ditawarkan, ini sholat duha ini ya, biar dia apa? Melakukan sholat duha dengan gembira gitu ya, karena ini yang sunnah. Nanti kalau yang fardu sih nggak nunggu gembira, mau gembira nggak gembira, kalau yang fardu ya harus dilaksanakan. Yang haram mau gimana pun harus. Jadi kita marah saja beda gitu ya. Kita volumenya harus beda antara yang halal ya, yang wajib dan yang haram dengan yang sunnah. Jangan perkara sunnah udah kayak apa? Ributnya kayak wajib. Makanya kalau sudah perkara sunnah, Pak, sunnahnya nggak bisa diseragamkan, nggak bisa. Lihat sahabat Nabi, sunnah yang diamalkan sama semua atau ada yang berbeda-beda? Beda-beda sesuai dengan yang tadi ya, yang disuka. Ada yang suka puasa, ada yang suka baca Quran, ada yang suka ya semua tadi ya. Maka kita mengamalkan salah satu, jangan sampai ternyata kita nggak suka semuanya, ya kacau juga. Ya harus ada salah satu gitu. Tapi nggak harus apa? Walaupun teman akrab namanya amalan sunnah nggak harus sama, nggak harus kembar. Kita kan jadi masalah ini. Seolah-olah satu masjid itu melaksanakan sunnahnya harus sama. Enggak. Kalau sunnah boleh beda-beda yang sunnah ya. Ini gambaran-gambaran, artinya penekanan tadi kita biar memahami bahwa karena nanti akan mendorong fid dunya hasanah, itu tentu nomor satu kita akan menyukseskan yang fardu-fardu ya, menyukseskan yang fardu-fardu. Dan yang hari ini paling berat disukseskan fardunya itu adalah belajar gitu. Mencari ilmu, ini yang paling susah. Padahal masalah ilmu itu bukan masalah ini Pak, bukan masalah sederhana. Karena penelitian dari ya para tokoh-tokoh pendidikan Islam yang sudah mulai memahami bahwa lemahnya kekuatan Islam itu salah satunya terjadi pada kekacauan ilmu yang dimiliki oleh orang-orang Islam itu sendiri. Lalu dalam penelitian mereka itu jelas Pak, bahwa hari ini ya, misalnya buku Abdurrahman As-Sayyih Al-Ghazwul Fikr diterjemahkan oleh Pak Daud Rosid ya, Ustaz Daud Rosid Sitorus, tentang Ghazwul Fikr. Itu gambaran tentang Nabi dan ajaran Islam itu banyak sekali tulisan-tulisan orientalis. Dan ketika teliti oleh tokoh-tokoh kita, itulah yang banyak menghiasi pelajaran-pelajaran agama di perguruan tinggi dan dimanapun di negeri kaum muslimin. Kalau kata peneliti itu bahasanya begini, kalau dulu zaman mulai kolonialisme itu kan penjajahan itu, kalau yang bukan negerinya mayoritas Islam itu gampang Pak dikalahkan. Kalah persenjataan ini langsung kalah gitu ya. Apalagi akhirnya nanti apa, agamanya juga sama, udah selesai. Tapi mereka selalu mengalami perlawanan yang sangat luar biasa kalau negerinya itu ternyata penduduknya Muslim. Itu harus dipahami sejarahnya. Akhirnya kok sudah satu tokohnya mati, masih penerus perjuangan, satu tokohnya mati terus. Akhirnya misionaris dunia itu kan mengadakan apa?
Ya seminar internasional, kumpul mereka. Gimana nih? Sama, semua perlawanan itu nggak bisa. Akhirnya mereka ke negeri Muslim yang tadinya hanya mengambil kekayaan alamnya, maka double jadinya Pak, sambil menyebarkan misi. Kalau di negeri Muslim, karena apa? Kalau nggak begitu perlawanan akan terus. Itu satu. Apakah langsung sukses? Tidak juga. Penyebaran misi banyak gagalnya. Maka akhirnya mereka rapat lagi, ya para kolonialisme itu rapat sehingga menghasilkan apa? Ya nggak murtad nggak apa-apa, asal orang Islamnya jauh dengan konsep Islamnya. Maka dalam harokatut taskik, ya itu membuat ragu-ragu, itu diawali dengan bagaimana ya Abdurrahman As-Sayyid itu menampilkan nih kekacauan dalam akidahnya begini, kekacauan dalam sejarah Nabi begini. Mereka ternyata melakukan penelitian lalu ditulis. Bayangkan, penelitian lalu ditulis, disebar kepada kaum muslimin. Nanti Ismail Ar-Raji Al-Faruqi mengatakan banyak sekali pemuda Islam, pemuda-pemuda Muslim ini dijadikan liberal dan dijadikan sekuler di negerinya, di mana? Di perguruan tingginya oleh siapa? Dosen-dosennya orang Muslimnya juga. Jadi makanya kita ini ketika dibongkar nih, kenapa kadang-kadang dengan Islam ini kita nggak gitu-gitu amat kali Islam itu, karena saking apa? Kabut liberalisme sekularisme kita itu udah diacak-acak, udah luar biasa. Luar biasa. Orang ustadz pasti banyak nanya kan, misalnya ustadz kita, kenapa ustadz itu sekarang ke politik? Memang kenapa politik? Gitu ya. Jadi kita udah sangat apa? Sangat jauh dari asli Islam itu, gitu ya. Bahwa Islam itu akan membicarakan seluruh bidang kehidupan kita. Cuman gara-gara ya, kehebatan paham sekuler liberal gitu ya, bisa jadi sekuler liberal Islami gitu kan, karena dia pakai dalil-dalil, itu namanya sekuler Islami. Karena apa? Memisahkan kekuatan Islam. Makanya Aceh bisa ditaklukkan setelah Senung Khodronya dimasukkan ya, mengajarkan Islam tapi dari yang menguntungkan para kolonial. Akhirnya bisa ditaklukkan pelan-pelan ya. Kita dengarkan ada.
Jemaah sekalian rahimakumullah, kenapa saya ceritakan tadi itu jawaban dari ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Karena semua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah nanti sangat tergantung dengan usaha yang kita lakukan. Nanti kalau kita urut setelah membicarakan itu nanti di ayat 204 sampai 206 itu hati-hati dengan orang munafik. Jadi biar kita fokus Rabbana atina fid dunya hasanah, disuruh apa? Usaha. Tapi dalam usaha suruh hati-hati dengan orang munafik yang biasa ya membelok-belokkan biasa. Sehingga apa? Cara sukses kita itu wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kita harus bisa membangkitkan kekuatan diri kita yang asli adalah kekuatan yang kita ini sebenarnya milik Allah. Dan kita akan bisa berjuang karena Allah. Kita akan bisa belajar karena Allah. Semuanya bisa. Baru kemudian dari bekal itu di ayat 208 dari surat Al-Baqarah baru Allah bicara ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Nggak ada cara lain. Kita jangan parsial dalam membicarakan Islam sehingga apa? Tadi kontraproduktif. Kita harus total. Nggak bisa bilang praktis ntar dulu. Praktis kalau nanti membentur hikmah kacau juga. Jadi berislam ini masalah yang akan kita kerjakan memang sedikit-sedikit pelan-pelan, tapi gambaran petanya kita nggak boleh sesempit itu. Yang pada akhirnya apa? Bisa jadi kalau kita nanti sangat sempit, ngaji 20 tahun, 50 tahun masih muter-muter di dalam pembahasan bid'ah. Terus hasilnya apa nanti? Atau muter-muter di permasalahan-permasalahan yang harusnya apa? Ini apa sih? Itu cuma mubah. Kita balik lagi yang fardu ini banyak gitu ya. Tadi fardu mengkaji Islam dengan benar itu kan fardu. Ya udah, yang kalau misalnya ada perbedaan pendapat itu jangan terlalu dibikin lama-lama di situ. Udah itu diketahui aja ada perbedaan, selesai. Masalah nanti kawan akrabnya memilih salah satu itu biasa-biasa aja. Kawan akrabnya beda sama dia biasa-biasa aja. Tapi apa, lanjutkan lagi belajar Islamnya. Karena apa? Belajar Islam ini ya tadi perintahnya sampai total. Artinya total itu berarti holistik, komprehensif, menyeluruh sekaligus apa? Lengkapi secara utuh. Jangan belum apa-apa sudah ribut padahal yang kita pelajari baru sepotong itu. Jadi terus saja belajar gitu ya. Ketika pas belajar tuh kok ada ini, belajar lagi nambah lagi, belajar lagi nambah lagi terus. Karena apa? Itu yang Allah bekali kepada kita setelah kita menyelesaikan pembicaraan rukun ya. Yang kelima haji ini yang dikorek kepada kita adalah seperti apa usaha kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ketika bicara Rabbana atina fid dunya hasanah Allah kenalkan dengan jangan sampai kamu seperti orang munafik. Dan kalau kita ambil garis singkat orang munafik itu adalah orang yang hidupnya hanya untuk dunia ini. Gak peduli dia dengan akhirat, kumahangkek. Jadi yang penting di sinilah, di dia. Itu PR kita. Sehingga apa? Kalau itu yang dipakai maka Rabbana atina fid dunya hasanah hanya sekedar teori. Tapi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah sesungguhnya maka akan sampai kepada ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Tugas itu dua. Mari kita cari jalan Allah ini. Yang dihindari bukan perbedaan, Pak. Jalan setan yang dihindari. Jangan ikut jalan setan. Jadi kalau perbedaannya ini apa nih fikih, oke, enggak apa-apa. Ini perbedaan apa? Oke. Yang penting bukan jalan setan. Jadi ini ya pola-pola di masjid ini bukan memenuhi orang melaksanakan fardu ibadah yang rukun Islam, bukan. Yang berat itu memenuhi yang fardu belajar. Itu yang PR kita, bagaimana memenuhi masjid-masjid
yang orang ini melaksanakan fardu belajar, karena dengan belajar ini menjadi apa? Pelaksanaan yang sholatnya, pelaksanaan semuanya itu akan menjadi apa? Memberi manfaat kepada umat. Nanti bicaranya adalah sistem sosial, itu sistem akhlak, itu sistem, ya, kemudian semuanya sistem, bukan apa? Pribadi. Jadi kalau bicara Islam itu nanti bicaranya sosok pribadi. Oh, si fulan ini dengan melaksanakan ekonomi begini, kemudian sholatnya begini, terus dia berhasil menghasilkan. Tapi itu kan baru pribadi, belum bicara sistem. Dan itu tidak akan bermanfaat bagi umat kalau cuma pribadi. Jadi kalau Nabi itu sukses pribadi, nggak perlu ada perang, itu nggak perlu. Tapi ketika bicara umat, itu bicara berbeda. Jadi kita ini mari ke masjid sekarang perluas. Jangan ke masjid pikirannya cuma pribadi. Yang penting saya sholat itu, udah pokoknya itu. Tapi ngaji enggak, terus apa berjamaah yang lain enggak. Berjamaahnya cuma berjamaah sholat aja, berjamaah yang lain-lain untuk kebaikan yang lain enggak mau. Itu enggak bisa. Nabi siapa yang mau dicontoh? Kalau Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sebelum wafat aja menyebutnya apa? Ummati. Maka mungkin bapak-bapak yang sudah ada di sini, mari kita bicara bukan pribadi kita, tapi umat Islam ini bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan atau apa? Silakan. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, larinya kepada kasabu pertama. Ternyata ilmu kita yang harus diluruskan dulu. Seberapa terkontaminasi tadi, liberalkah, sekulerkah dan sebagainya, sehingga begitu kita belajar Islam jangan sekuler dong. Saya yang belajar ini aja, yang lain nggak bisa. Seorang pembelajar itu, ya saya sekarang baru belajar ini, nanti pada waktunya akan belajar ini, itu bagus. Tapi apa? Kalau udahlah saya pokoknya bidangnya ini aja, nggak bisa seperti itu. Karena kita minimal tahu itu agar apa? Mendukung orang lain yang melakukan tugas itu. Kalau nggak tahu kan jadi apa? Cuek. Sehingga ikatannya lemah. Ya, ikatannya lemah. Makanya tadi bukan ya Robbi atini fid dunya hasanah. Jadi bukan Robbi atini fid dunya hasanah, tapi apa? Robbana, wahai Tuhan kami. Bareng-bareng kita Pak ya, jadi Robbana atina. Jadi kalau Bapak doang yang dapat hasanah, yang lain enggak sesuai dengan doanya. Doanya itu Robbana atina fid dunya hasanah, bukan apa? Robbi atini fid dunya hasanah. Kalau itu mah udah selesai, enggak usah ngurus masjid, enggak usah ke masjid. Kalau cuma carinya Robbi atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sendiri aja gitu ya. Padahal ayatnya jelas. Sehingga mudah-mudahan kita ini dengan ya memahami Al-Qur'an ini secara komprehensif membuat kita semangat untuk selalu apa? Selalu menyempatkan diri untuk melaksanakan fardu. Yang fardu itu terus berjalan, yakni adalah menuntut ilmu. Jadi kita merasa kalau tidak sholat ya pasti dosa. Tapi kita belum merasa kalau tidak belajar tidak dosa. Itu harus mulai bangkit tuh. Kalau saya nggak paham kehidupan ini sesuai yang Allah tetapkan, saya masih dosa. Saya harus sampai ngerti apa yang saya jalani ini sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi ini mudah-mudahan ya tadi ya, pasukan umur 60 tahun ke atas itu enggak masalah. Asalkan tadi ya belajar pola militer Nabi gitu ya. Makin tua ternyata makin siap untuk memimpin 10.000 pasukan. Itu yang dimiliki oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ini bisa bangkitkan dalam diri kita dan ditularkan kepada anak kita, keponakan kita, agar umat ini bangkit dengan sebenar-benarnya gitu ya, bukan sekedar parsial tadi ya, sepotong-sepotong. Jadi kalau gerakannya parsial ya
tidak sesuai dengan urutan yang Allah inginkan dari ayat-ayat ini. Insyaallah nanti masih diperkuat dari ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Lalu kita akan bicara perbandingan nanti kepada Bani Israil lagi. Dan Allah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mohon kalau tadi lihat saya sholat maghrib dan sebagainya, sampaikan kepada para jamaah gitu ya. Kalau mau sholat sunnah maju ke sini, kasihan orang yang mau masuk itu bingung cari jalan gitu ya. Jadi mohon nanti kalau yang ini nggak apa-apa pas artinya pas maghrib masuk itu kan banyak kali yang sholat apa? So, kalau sholat maju ke sini Pak gitu ya, dijelaskan depan, jangan di belakang sholat orang yang lewat bingung. Iya, lebih bagus lagi langsung saf depan gitu ya. Jadi mari kita tadi ya, bukan kepentingan pribadi, tapi apa? Ini untuk bersama-sama tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi doanya, ya Tuhan kami, berikan kepada kami. Jangan ya Tuhanku berikan kepadaku saja. Itu tidak berlaku di ayat ini. Ada Allah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.